Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Selamat datang di channel kami, channel Belajar Berbagi Sahabat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah informasi penting mengenai tata cara pengusulan program Indonesia Pintar atau sering kita sebut dengan PIP melalui aplikasi Dapodik 2026. Bapak Ibu, video ini kami tujukan khusus bagi Bapak Ibu operator sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengusulan bantuan PIP agar pelaksanaan pengusulan dapat berjalan dengan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan dari Kemendikbudristek. Kami akan menyajikan panduan langkah demi langkah secara sistematis termasuk tips agar usulan PP lebih mudah disetujui. Dan pastikan siswa yang kita usulkan itu betul-betul benar-benar layak untuk PP ya. Langsung saja kita masuk ke dapodiknya. Jadi pertama kita masuk di peserta ya, di peserta didik. Ya, kemudian kita klik lagi peserta didik yang ini. Ya. Kemudian ini kita klik OK saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah muncul tampilan seperti, lalu kita masuk di bagian ini ya, bagian rombel. Nah, ini ada kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi yang saya contohkan di sini adalah kelas 1 karena kelas 1 adalah kelas yang baru masuk di SD ya, yang baru tamat dari TK. Sementara kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu saya rasa sudah diusulkan ya dan masih tersimpan pengusulan pada Dapodik 2025. Nah, kemudian di sini kita tinggal cari kelasnya ya. Ini kelas 1 saya buka. Kemudian selanjutnya kita tinggal cari nama yang akan kita usulkan. Jadi nama yang akan kita usulkan ini adalah nama yang benar-benar layak untuk PP ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini yang saya usulkan ya. Saya buka seperti ini, maksudnya saya klik ya. Kemudian klik lagi ubah. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Pertama, penerima KPS atau PKH, kemudian apakah punya KIP, dan yang ketiga, apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PP. Nah, Bapak Ibu, karena di sini nanti ada dua yang saya akan contohkan. Jadi yang pertama yang saya contohkan adalah ini ya, apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PP. Nah, apabila peserta didik tersebut layak, maka kita pilih ya. Kemudian kalau tidak, maka kita pilih tidak. Nah, karena kita akan usulkan, maka kita pilih ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penerima PKH nanti kita praktekkan juga ya. Ini dulu ya, yang pertama ini apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PP. Nah, kemudian setelah kita pilih ya, nah di sini ada alasan layak PIP. Nah, kita klik seperti ini, maka akan keluar keterangannya ya. Karena di sini apakah peserta didik tersebut layak PIP. Untuk mendapatkan PIP, maka kita pilih yaitu adalah siswa miskin ya atau rentan miskin ya. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk data ayah kandung. Nah, di sini kita isi pekerjaannya ya Bapak Ibu. Kita isi pekerjaannya. Misalnya kalau tidak bekerja, ya kita pilih tidak bekerja. Kalau misalnya pekerjaannya nelayan, ya kita pilih nelayan atau petani misalnya. Misalnya di sini saya contohkan adalah nelayan ya Bapak Ibu. Saya pilih nelayan seperti ini. Nah, kemudian untuk penghasilannya ya, saya klik di sini. Nah, di sini kita tinggal pilih penghasilannya apakah kurang dari 500 atau 500 sampai 999 ini, 999 ini ya. Jadi yang saya contohkan di sini adalah ya ini kurang dari 500 ya. Nah, kemudian setelah itu kita scroll lagi ke bawah ya untuk mengisi data ibu kandung ya. Nah, kemudian untuk data ibu kandung misalnya di sini pekerjaannya apa? Kalau tidak bekerja, ya tidak bekerja ya, seperti itu. Nah, saya contohkan di sini adalah tidak bekerja ya, jadi saya pilih tidak bekerja. Nah, kemudian untuk penghasilan ibu, karena di sini tidak bekerja, otomatis di sini tidak berpenghasilan ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya pilih tidak berpenghasilan. Nah, kemudian
selanjutnya kita tinggal scroll lagi ke bawah. Kalau mempunyai wali, maka kita pilih ya. Kalau tidak, ya kita pilih tidak. Seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya kita simpan ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali ke atas ya. Nah, di sini tadi yang saya contohkan yang pertama adalah apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP. Nah, selanjutnya yang saya akan contohkan lagi Bapak Ibu yaitu penerima KPS atau PKH. Nah, kalau memang betul-betul ini adalah keluarga penerima KPS atau PKH, maka kita pilih ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang ini apakah punya KIP? Kalau ya, ya. Kalau tidak, ya kita pilih tidak seperti ini Bapak Ibu. Kemudian karena di sini kita juga akan mengusulkan untuk PIP, maka kita juga pilih yang ini ya, apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP. Jadi kita pilih ya, karena kita akan mengusulkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk penerima KPS atau PKH atau disebut dengan Kartu Perlindungan Sosial atau Program Keluarga Harapan, itu biasanya itu dari orang tuanya ya Bapak Ibu, dari orang tuanya. Nah, kemudian karena ini kita sudah pilih ya untuk penerima KPS atau PKH dan apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP juga kita pilih ya. Kemudian alasannya kita juga pilih. Nah, kita buka alasannya, kita cari. Nah, otomatis alasannya adalah pemegang PKH atau KPS atau KKS. Jadi kita pilih ini ya, seperti ini Bapak Ibu, karena termasuk penerima KPS atau PKH. Jadi kita pilih alasannya yaitu memegang PKH atau KPS atau KKS. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita scroll ke bawah ya. Kita lagi isi data ayah kandung. Kita isi pekerjaannya, misalnya pekerjaannya adalah petani atau nelayan atau tidak bekerja. Kemudian penghasilan ayah lagi ya, kita isi lagi di sini penghasilan ayah. Misalnya kalau kurang dari 500 ya kita pilih kurang dari 500 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih kurang dari 500. Nah, kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah untuk data ibu kandung. Nah, misalnya kalau pekerjaan ibu kandung tidak bekerja atau tidak punya pekerjaan, maka kita pilih tidak bekerja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya petani ya petani seperti itu. Nah, misalnya tidak bekerja ya, kita pilih tidak bekerja. Kemudian selanjutnya penghasilannya kita pilih penghasilan. Jadi karena tidak bekerja, jadi kita pilih tidak berpenghasilan ya, begitu ya Bapak Ibu. Ya kita pilih tidak berpenghasilan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini mengenai masalah data wali ya. Kalau memang punya wali ya kita pilih ya. Kalau tidak ya tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita simpan seperti ini. Nah Bapak Ibu, setelah kita sudah menyimpan, karena tadi yang kita usulkan adalah penerima KPS dan PKH, otomatis yang di bagian bawah ini kita harus isi kesejahteraannya ya. Ini kesejahteraan ya. Kita pilih kesejahteraan ya. Kita klik kesejahteraan seperti ini. Kemudian kita klik tambah. Di sini kita klik tambah. Nah, kita pilih di sini jenis kesejahteraan ya. Jenis kesejahteraannya apa? Jadi kita pilih. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal cari jenis kesejahteraannya apa. Misalnya kalau kartu perlindungan sosial, maka kita pilih kartu perlindungan sosial. Misalnya kalau program keluarga harapan, jadi kita pilih program keluarga harapan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini yang saya akan contohkan adalah program keluarga harapan ya. Saya pilih program keluarga harapan. Kemudian untuk di bagian ini ya, nomor kartu di sini kita klik 2 kali seperti ini. Artinya kita entry kartunya di sini, nomor kartu yang ada di kartu program keluarga harapan. Nah, kemudian di bagian ini misalnya yang saya akan contohkan di sini adalah 1, 2, 3, 4 ya, anggaplah seperti ini karena ini adalah contoh. Nah, kemudian kita masuk lagi di bagian ini, nama di kartu. Jadi kita klik ini, klik 2 kali. Ya, maksudnya di sini nama di kartu ya, nama yang ada di kartu. Misalnya nama orang tuanya siapa namanya, lalu kita entrykan juga namanya di sini. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tahunnya tahun berapa? Tahun mulainya. Nah,
Kemudian untuk tahun selesainya tahun berapa. Jadi ini kita isi semua, jangan sampai ada yang kosong ya. Kemudian setelah itu kita sudah isi semua, lalu kita pilih simpan ya. Begitu Bapak Ibu, kita pilih simpan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita keluar, kita close ini. Kemudian kita tinggal tukar pengguna. Setelah itu kita sinkronisasi agar data yang kita usulkan tadi terkirim ke pusat. Nah, begitu ya Bapak Ibu cara mengusulkan PIP pada Dapodik 2026. Semoga yang kita usulkan tahun ini semuanya dapat PIP. Demikian tutorial ini. Semoga tutorial ini bisa membantu, bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.